Ya, jadi perlu diluruskan bahwa ya tidak semua gangguan jin itu merupakan kiriman dari orang. Ya, ada kalanya disebabkan karena dirinya sendiri yang mengundang. Ya. Jadi gangguan jin itu selain dari sihir ya dan hasad, ya ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu terkena gangguan jin. Misalnya seseorang itu ya menyerupai setan. Ya. Seseorang itu menyerupai setan atau ya berperilaku atau bertingkah laku seperti setan. Ya. Contoh terkecil saja ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, "Kul washrab biyaminik fa inna syaitana ya'kul wa yashrabu bishimali." Ya, makanlah dan minumlah dengan tangan kananmu karena sesungguhnya setan itu ya makan dan minum dengan tangan kiri. Ya. Namun ketika seseorang telah menjadikan rutinitas itu, ya, minum dengan tangan kiri, ya, makan dengan tangan kiri, bisa saja setan itu merasa nyaman terhadap orang itu. Ya, apalagi ya dia tidak membaca bismillah ketika memulai makan. Maka orang tersebut ya bisa menjadi tempat kesenangan jin, ya, kesenangan syaitan, ya, karena mereka berperilaku sebagaimana perilakunya syaitan. Atau bisa jadi ya dikarenakan anarkisme dari setan tersebut, ya. Karena memang ya janji setan setelah Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis itu dari surga, maka iblis mengatakan kepada Allah, "Fabima aghwaytani, ya Allah, karena Engkau telah memvonis saya sebagai makhluk yang sesat, maka saya akan membuat manusia itu memandang dosa di muka bumi ini dengan sesuatu yang baik." Ya. Dan seterusnya. Artinya memang setan itu mau menjerumuskan kita ke dalam maksiat, ya, dan akhirnya mereka mencari teman-teman ya supaya mereka bisa bersama dalam neraka, nauzubillah min dzalik. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua ya seseorang itu bisa terkena gangguan jin dikarenakan orang tersebut ya mengundang datangnya jin tersebut, ya. Orang tersebut mengundang datangnya setan atau jin tersebut, ya. Contoh, ya, orang-orang yang melakukan ritual-ritual kesyirikan, ya, memberikan sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang-orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah, ya. Amalan-amalan bid'ah maksudnya ya dia melakukan puasa-puasa tertentu, ya, tidak boleh berbuka kecuali dengan yang putih-putih saja, ya, nasi putih, ya, air putih misalnya, ya. Dan dia tidak boleh memakan makanan yang berwarna, ya. Atau dia harus membaca ya zikir ini di hari ini sebanyak sekian ribu kali. Ya, zikir ini hari ini sebanyak sekian ribu kali, ya. Dengan tujuannya supaya ini dan ini dan ini, ya. Ini namanya amalan-amalan bid'ah yang bisa mengantarkan seseorang itu ya mengundang datangnya jin itu. Kemudian apalagi seseorang itu hobi silaturahim ke dukun, ya. Seseorang yang hobi silaturahim ke dukun, ya, orang pintar, ya, apapun namanya, sekalipun dia berpenampilan seperti ustaz atau kiai, ya, kalau seorang itu mengaku ya bisa mengobati orang dan mampu melihat hal-hal yang gaib, maka itu sudah bisa dicurigai bahwa dia seorang dukun, ya. Meskipun penampilannya seperti ustaz, ya. Dan sebab yang ketiga adalah dari sihir dan hasad. Ya, sihir dan hasad. Kemudian yang keempat adalah jin nasab. Ya, jin leluhur. Ya, orang-orang tua yang terdahulu melakukan ritual-ritual perjanjian dengan bangsa jin secara sadar atau tidak sadar, maka mereka telah melakukan perjanjian dan siap-siap untuk ya ditempati anak cucunya oleh bangsa jin itu. Ya. Kemudian yang terakhir itu dicintai setan. Ya, insya Allah kalau kita ada waktu lagi kita akan bahas ini ya satu persatu.